Mohon maaf, Bu. Maaf, Masih di mute, Bu. maaf Bu, nggak ada suara. Oke, sebentar. Sekarang sudah terdengar? Sudah? Sudah, Bu. Oke, jelas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah statistik bidang sosek. Semoga hari ini semua bisa hadir utuh, sadar penuh ya terhadap mata kuliah hari ini, sehingga nanti ilmunya bisa dibawa terus-menerus sepanjang hidup. Jadi bisa berguna dan bisa bermanfaat ya. Hari ini saya akan melanjutkan materi kuliah kemarin. Jadi kalau kemarin kita masuk dengan uji T untuk saya mau tanya dulu nih yang minggu lalu yang kemarin nyimak nggak? Namira Salsabila. Namira kemarin kita belajar apa Namira? Namira kemarin kita belajar apa? Silakan Namira Salsa. Kemarin kita belajar apa Namira? Namira? Namira bisa dengar? Penarikan contoh untuk dua nilai, Bu. Penarikan contoh. Pakai uji apa kemarin kita Namira? Kemarin kita ujinya pakai uji apa? Nah, ya. Uji F, Ibu. Uji F. Ada uji apa lagi yang kita pelajari kemarin? Uji T sama uji Z. Uji Z. Kalau uji F untuk apa? Sampel bebas atau sampel terikat? Kemarin pakai uji F, uji ragam. Ingat nggak kemarin? Nggak ingat. Gary Razuhri. Gary, kemarin kita belajar uji ragam, uji F. Uji F itu dipakai untuk sampel bebas atau sampel terikat, Gary? Bebas, Ibu. Bebas ya. Jadi berguna untuk melihat apakah ragam. Kenapa perlu uji ragam? Karena kan ketika kita melakukan pengujian dengan statistik parametrik, ada satu syarat yang harus dipenuhi itu adalah homogen. Jadi datanya harus homogen. Maka karena kita kalau dia ditarik penelitian itu ditarik dari satu populasi, kemungkinan besar datanya akan homogen. Maka tidak perlu ada tidak perlu ada uji ragam. Tetapi ketika populasi yang kita amati itu ada dua, maka kita khawatir ragam kedua populasi ini berbeda. Sementara ketika kita melakukan pengujian dengan statistik parametrik, itu ada syarat salah satunya selain normalitas, salah satunya lainnya adalah homogen. Kalau homogen itu artinya datanya sama gitu ya, kira-kira gitu. Nah, untuk tahu apakah dua populasi yang kita amati itu sama atau tidak ragamnya, maka harus didahului dengan uji F atau uji ragam. Tapi kalau kita pakai sampel terikat, kita tidak perlu melakukan uji ragam karena karena kalau kita melakukan penelitian untuk data dengan sampel terikat, artinya populasinya hanya satu, maka kita tidak perlu melakukan uji ragam karena biasanya kalau populasinya satu itu sampelnya udah homogen, biasanya seperti itu. Walaupun ada peneliti-peneliti, terutama peneliti-peneliti yang strict dengan statistik, biasanya walaupun populasinya satu, mereka tetap minta uji ragam, minta uji homogenitas namanya. Ya, mau diperiksa dulu apakah datanya homogen atau tidak, seperti itu. Jadi, tetapi kalau kita di sosek, uji homogenitas ini terutama kalau kita pakai sampel terikat itu jarang dilakukan. Jadi, tapi kalau kita pakai sampel bebas, biasanya kita akan dahului dengan uji ragam ya. Nah, kemarin pertemuan ketiga itu kita sudah selesai membahas mengenai statistik parametrik. Jadi pengujian dalam statistik parametrik itu cuma 3, hanya 4 ya jadinya, hanya uji Z kalau simpangan baku populasi diketahui, kemudian ada uji T jika simpangan baku populasi tidak diketahui, ada uji ragam dan ada uji proporsi. Uji proporsi sebetulnya juga menggunakan uji Z ya di rumusnya. Nah, jadi apapun bentuk
bentuk sampelnya ya, jadi misalnya mau penelitian satu populasi, mau 2 populasi, nama ujinya tetap Z, T, ragam, sama proporsi, hanya komponen rumusnya yang berbeda. Bisa ikutin? Ya, sebetulnya penjelasan lebih detail mengenai uji statistik parametrik, jadi uji Z, uji T, 1 sampel, 2 sampel bebas dan terikat, uji proporsi, 1 sampel, 2 sampel bebas terikat, uji ragam untuk 1 sampel dan 2 sampel, itu juga bisa dilihat di buku Walpole. Buku Walpole itu kita pakai ketika kita belajar mata kuliah statistik di semester yang lalu. Jadi buat yang punya buku Walpole, silakan nanti dibuka di buku Walpole di materi mengenai uji beda nilai tengah. Jadi di sana ada rumusnya lengkap, bahkan ada tabelnya terkait rumus-rumusnya. Tapi nama ujinya sama, uji Z, uji T, uji ragam, dan uji proporsi. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ikutin? Hari ini saya akan mulai masuk dengan statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini agak berbeda dengan statistik parametrik. Jadi kalau statistik parametrik itu karena di awal itu kan ada syarat ya kalau pakai statistik parametrik, masih ingat datanya harus menyebar normal, datanya harus homogen gitu ya. Ada ketika pertemuan pertama itu ada grafik yang saya sampaikan. Nah, maka jenis-jenis pengujian dalam statistik parametrik itu enggak terlalu banyak. Tetapi di dalam statistik non parametrik, karena asumsi homogen tidak bisa dipenuhi, asumsi distribusi normal tidak bisa dipenuhi, kemudian ragamnya juga tidak sama gitu ya, maka pengujian di dalam statistik non parametrik itu menjadi bersifat spesifik. Artinya kasus tertentu itu akan diselesaikan dengan metode tertentu. Jadi di dalam statistik non parametrik itu akan banyak sekali metode-metode pengujian yang dipakai. Jadi nanti untuk 1 sampel saja itu ada 4 metode pengujian, lalu ada 2 sampel bebas beda lagi, 2 sampel terikat beda lagi. Kemudian kalau riset kita lebih dari 3 sampel, bebas beda lagi, 3 sampel lebih dari 2 sampel beda lagi, jadi berbeda gitu. Jadi akan ada banyak sekali metode pengujian di dalam statistik non parametrik. Dan biasanya kan kalau kemarin saya sampaikan ketika kita belajar statistik non parametrik di perkuliahan, kami tidak hanya menyajikan bagaimana perhitungan cepat dengan menggunakan SPSS, tetapi juga perhitungan manual, karena perhitungan manual ini penting disampaikan terkait dengan filosofi bagaimana nilai-nilai itu dihitung ya. Jadi artinya akan ada banyak rumus, akan ada banyak tabel yang harus dipahami oleh mahasiswa, kira-kira gitu. Bisa ikutin sampai sini? Oke, saya share screen terlebih dahulu mengenai materi hari ini. Materi hari ini juga sudah saya upload di e-learning ya, dan sudah saya revisi juga. Jadi kalau materi-materi sebelumnya itu belum saya masukkan informasi mengenai bagaimana pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Yang kuliah keempat ini sudah saya masukkan materi bagaimana pengolahan data mengenai SPSS. Jadi saya berharap nanti kita akan ada sesi asistensi ya, mungkin sekitar 2-3 kali pertemuan untuk asistensi. Jadi di pertemuan kedua ada link untuk download SPSS trial ya. Kalau yang memang tidak punya versi yang lain, silahkan di-download versi trial ya, jadi supaya nanti kita bisa coba untuk melakukan perhitungan cepat ya untuk pengolahan data dengan menggunakan statistika bidang sosek. Nah, masih ingat? Nah, ini sebetulnya sudah saya sampaikan ketika perkuliahan pertama, perbandingan antara statistik parametrik dan statistik non parametrik. Jadi syarat pertama kita menggunakan statistik parametrik itu adalah datanya harus menyebar normal. Ya. Kemudian contoh mendekati sebaran normal berdasarkan dalil limit pusat, karena dia menyebar normal nanti kita bisa pakai uji F, uji T, nanti ada regresi korelasi juga ya.
Regresi korelasi ini nanti akan lebih banyak di statistik sudah pernah kita pelajari regresi korelasi, tetapi nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi di mata kuliah ekonometrika. Nah, sebetulnya di mata kuliah statistik bidang sosek itu lebih banyak dipelajari tentang statistik non parametrik gitu, karena parametriknya tuh hanya sudah selesai dalam 3 kali pertemuan, sisanya adalah statistik non parametrik. Kenapa pakai statistik non parametrik? Sudah disampaikan karena sebaran populasi dan contohnya tidak bisa diduga. Jadi kita tidak punya informasi tentang sebaran populasi, distribusi data tidak diketahui. Kemudian satu lagi, karena sebaran populasinya tidak diketahui, distribusi data tidak diketahui, maka tentu saja sampel yang kita ambil itu tidak menyebar normal. Jadi syarat utamanya kenapa kita menggunakan statistik non parametrik itu karena sampel kita tidak menyebar normal. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu, bagaimana Bu kita tahu bahwa data kita itu menyebar normal atau tidak? Nah, itu pertanyaan pertama. Ada beberapa ahli statistika yang tahun 1992 yang mengatakan bahwa syarat data menyebar normal itu jika sampelnya minimal 30. Karena itu, kalau nanti ikut-ikut seminar kakak-kakak tingkatnya, hampir semua skripsi itu sampelnya minimal 30. Kenapa? Karena 30 itu adalah syarat data menyebar normal. Jadi di sosek, kalau dia sampelnya sudah 30, itu tidak perlu lagi uji normalitas. Nah, kecuali kalau sampel kita tuh hanya 16, 15, atau hanya 10, itu kalau mau pakai statistik parametrik, dia harus uji normal dulu. Kalau normal, jadi misalnya sampelnya 16 nih, sementara kan syarat normalitas itu 30, sampel kita 16, maka kita uji normal dulu. Kalau nanti dari hasil uji normal untuk 16 sampel kita itu ternyata dia menyebar normal, kita tetap boleh pakai statistik parametrik. Tetapi kalau tidak menyebar normal, kita tidak boleh. Kita harus pakai statistik non parametrik. Bisa ikutin sampai sini? Nah, sebelum saya lanjutkan, ya mengenai berbagai uji yang lain, saya berharap mahasiswa betul-betul paham apa beda antara statistik parametrik dan non parametrik. Sampai sini silahkan jika ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Silakan, ada? Ada yang ingin bertanya? Ada? Kalau tidak ada, ya silakan. Waktu di pembahasan yang pertama itu Silakan. waktu penggunaan statistik non parametrik itu ada syaratnya seperti ini. Kalau data yang statistik non parametrik itu harus nominal ataupun ordinal. Nah, kalau misalnya di statistik parametrik, apakah syarat dari data interval atau rasio itu masuk ke dalam persyaratannya juga? Oke, baik. Bagus Gina pertanyaannya. Berarti Dina sudah membuka materi kuliah pertama. Betul. Nah, ini saya mau masuk ke skala data. Jadi ketika di perkuliahan pertama kita mengenal ada 4 jenis data. Ya, sebetulnya ada 4 jenis data ya. Ini data merupakan ini bukan data ini ordinal harusnya. Data yang ada merupakan data interval tetapi oke. Jadi sebetulnya dalam statistika, kalau saya tidak slideshow masih kelihatan? Kelihatan ya? Sebetulnya dalam statistika itu ada 4 jenis data. Ada data nominal, data ordinal, lalu data interval dan rasio. Ini bukan atau dan rasio atau rasio. Jadi ada 4 jenis data dalam statistika itu. Data nominal itu data yang sifatnya kategorik. Jadi dia membedakan hanya 2 kategori, misalnya laki-laki, perempuan gitu. Atau menikah, tidak menikah. Sehingga nanti datanya tuh hanya 0, 1 atau 1, 2 seperti itu. Lalu atau penduduk lokal sama penduduk pendatang. Nah, itu contoh data nominal. Ya. Tetapi ada juga namanya data ordinal. Data ordinal ini saya ngulangin materi kuliah pertama atau materi statistika ya. Kalau data ordinal itu adalah data yang sifatnya isinya tuh peringkat. Jadi dia ada pemeringkatan. Misalnya gini, kita pengen tahu bagaimana tingkat adopsi teknologi petani. Nah,
tingkat adopsi teknologi petani itu kan sebetulnya nggak ada nilai. Ada yang kita bilang bahwa petaninya maju, tidak maju, petaninya maju, cukup maju, tidak maju, misalnya gitu. Nah, tetapi kan nggak ada nilai. Maka kita kasih nilai petani maju itu 3, petani cukup maju itu 2, petani tidak maju itu 1. Maka itu adalah data peringkat. Ya, jadi dia peringkat. Jadi atau misalnya selera konsumen terhadap kopi Liberica. Kopi Liberica itu kan agak asam ya. Maka kita bikin ada yang sangat suka, ada yang suka, ada yang cukup suka, ada yang tidak suka. 4, 3, 2, 1. Kira-kira sih begitu. Maka kalau seringkali juga disebut data yang pertama, data nominal dan data ordinal. Data nominal dan data ordinal ini ya, nah, data nominal dan ordinal ini seringkali disebut dengan data kualitatif. Ya, jadi ingetin. Data kualitatif. Jadi kalau data kualitatif, ya, data kualitatif itu tidak bisa dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik. Jadi kalau datanya kualitatif, ya data kualitatif itu ada 2, ada nominal, ada ordinal. Data kualitatif itu hanya bisa dianalisis dengan statistik non-parametrik. Bisa ikutin sampai sini? Nah, kemudian ada lagi, ini saya bagi 2 nih di bawah. Ada lagi datanya interval dan rasio. Ya, data interval dan rasio. Data interval itu misalnya suhu derajat Celcius antara sekian sampai sekian, itu suhunya panas gitu ya. Jadi data interval itu contohnya suhu. Ada data rasio, misalnya pendapatan, investasi, itu data rasio. Nah, data interval dan data rasio ini berbeda dengan 2 data yang atas. Dia disebut dengan data kuantitatif. Kuantitatif. Ya, data interval. Kenapa disebut data kuantitatif? Karena datanya itu udah jelas ada nilainya. Kita bicara pendapatan, oh pendapatan itu 1 juta. Kita bicara investasi, oh investasinya 1 miliar dolar, jelas. Jadi memang datanya betul-betul punya nilai. Makanya disebut dengan data kuantitatif. Beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu, misalnya nih data jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan laki-laki dan perempuan. Nggak ada nilainya. Kan gitu. Maka kita kasih nilai, oh kalau dia laki-laki 1, kalau perempuan 0. Kita kasih nilai, karena statistik itu kan cuma bisa mengolah angka. Maka dia disebut data kualitatif. Data yang awalnya tidak punya nilai, tapi kita beri nilai supaya bisa dianalisis. Sama seperti data ordinal tadi. Data ordinal tadi nggak punya nilai, tingkat adopsi petani. Petaninya sangat maju, cukup maju, tidak maju. Statistik nggak bisa mengolah data yang sifatnya huruf. Dia bisanya angka. Maka kita transformasi, oh kalau maju kita kasih nilai 4. Kalau sangat maju, kita kasih nilai 4. Kalau maju kita kasih nilai 3. Kalau cukup maju kasih 2. Kalau tidak maju kasih 1. Nah, maka data yang awalnya nggak ada nilai, kita kasih nilai. Makanya dia disebut kualitatif. Nah, saya ulang, data kualitatif itu hanya bisa dianalisis dengan statistik non-parametrik. Ya. Data kuantitatif ya yang menyebar normal. Jadi data kuantitatif yang menyebar normal boleh dianalisis dengan statistik parametrik. Data kuantitatif yang menyebar normal, jadi syaratnya harus menyebar normal. Boleh dianalisis dengan statistik parametrik. Apa syarat menyebar normal tadi? Kalau di level skripsi, kalau dia sudah sampelnya 30 berarti dia sudah menyebar normal, boleh pakai statistik parametrik. Kalau sudah 30. Tapi sebetulnya ada pengujiannya gitu untuk memastikan apakah data kita menyebar normal atau tidak. Hanya kalau di skripsi kalau sudah 30 oke, silakan sudah menyebar normal karena syarat minimal pengujian sampel yang menyebar normal itu kalau N-nya 30. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi tetapi kalau data kuantitatif sebaran populasinya tidak diketahui, artinya data kuantitatif
populasinya tidak menyebar normal, tidak bisa pakai statistik parametrik. Harus tetap menggunakan statistik non-parametrik. Saya ulang, kalau data kuantitatif, tadi saya sampaikan, kalau data kuantitatif menyebar normal, pakainya statistik non-parametrik. Saya ulang, kalau kuantitatif menyebar normal, N-nya 30, boleh pakai statistik parametrik. Tapi kalau kuantitatif, ya tidak menyebar normal, atau N-nya kurang dari 30, maka tidak boleh pakai statistik parametrik. Harus menggunakan statistik non-parametrik. Nah, ini dulu yang perlu dipahami. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Muhammad Alvin? Muhammad Alvin? Silakan diaktifkan Muhammad Alvin. Muhammad Alvin? Tidak ada, Bu. Oke, Muhammad Alvin, kalau saya penelitian pakai data ordinal, berarti pengujian saya pakai parametrik atau non-parametrik? Kalau saya pakai data ordinal. Parametrik, Bu. Parametrik ya. Jadi kalau saya penelitiannya pakai data ordinal, pengujian saya pakai parametrik. Gitu ya? Oke, Rohia, coba Rohia. Betul nggak? Kata Alvin tadi, Rohia. Boleh diulang nggak, Bu? Kalau saya penelitian pakai data ordinal, ya. Data original. Pengujiannya pakai statistik parametrik atau non-parametrik? Kata Alvin tadi. Non-parametrik, Bu. Alvin tadi bilang parametrik, betul atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Ya, Alvin. Jadi kalau saya ulang lagi, Masya Allah. Oke. Kalau ini kasih garis nih di sini nih. Sebetulnya. Atas ini data kualitatif, bawah ini data kuantitatif. Kalau data kita nominal sama ordinal itu langsung otomatis masuk ke non-parametrik. Tapi kalau data kita interval dan rasio, menyebar normal plus menyebar normal, boleh pakai parametrik. Boleh pakai parametrik. Contoh pengujian dengan statistik parametrik itu apa ya? Contoh pengujian statistik parametrik. Friska Oktaviani, kalau kita pakai metode pengujian statistik parametrik itu contoh ujinya apa, Friska? Uji T sama uji Z ya kemarin. Ya, uji T. Jadi yang kita pelajari sampai kemarin, pertemuan ketiga, itu statistik parametrik. Jadi statistik parametrik yang kita pakai kemarin itu bisa dipakai kalau kita penelitiannya menggunakan data interval dan rasio plus menyebar normal. Bisa ikutin? Ini harus dipahami ya, supaya nanti ketika riset, masuk ke riset tuh nggak bingung mau pakai parametrik atau non-parametrik. Sekarang coba Derga Gulba. Derga, kalau penelitian saya menggunakan data rasio, ya, tapi tidak menyebar normal setelah diuji sebaran normal. Saya pakai metode pengujiannya parametrik atau non-parametrik, Derga? Non-parametrik, Bu. Karena tidak Non-parametrik. menyebar normal. Ya, jadi karena tidak menyebar normal, walaupun datanya interval dan rasio, kita tetap pakai non-parametrik. Sekarang Mario. Mario, kalau di dalam ilmu statistika, berapa minimal sampel untuk syarat sebaran normal? Mario, berapa? 30. Berapa? 30. 30. Jadi syarat sebaran normal itu kalau dia 30. Karena itu kalau baca skripsi kakak-kakaknya, tadi saya sampaikan, kalau dia sudah 30, dia tidak diuji normal lagi. Langsung bisa pakai statistik parametrik. Bisa ikutin sampai sini? Bisa diikuti sampai sini? Oke. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Kalau Bu. saya, variabel yang saya mau amati itu tinggi badan. Yang variabel yang mau saya amati itu tinggi badan, ya. Sampel saya cuma 16, Rini alpha. Saya pakai statistik parametrik atau non parametrik? Non-parametrik, Bu. Kenapa non parametrik? Karena Data sampelnya cuma 16, Bu. sampelnya cuma 16.
Kalau tinggi badan itu datanya data kuantitatif atau kualitatif? Tinggi badan data kuantitatif atau kualitatif? Tadi ke atas ini tadi kualitatif ya, ke bawah ini kuantitatif. Kalau tinggi badan tuh data kuantitatif atau kualitatif? Coba. Kualitatif, Bu. Tinggi badan, ingat. Kuantitatif. Kuantitatif, tinggi badan itu kuantitatif. Tinggi badan 145 cm. Jelas sudah ukurannya. Ya, tadi saya sampaikan kalau data kualitatif itu data yang enggak punya nilai, kemudian kita kasih nilai. Jenis kelamin, enggak ada nilainya di jenis kelamin. Cuma laki-laki dan perempuan, maka kita kasih nilai dalam bentuk angka. Bisa ikutin nggak sampai sini? Nah, kalau dia data kuantitatif, 16 sampelnya, jangan langsung diputuskan pakai statistik non-parametrik. Uji dulu, nanti kita akan belajar pengujian normalitas. Uji dulu normalitasnya. Kalau ternyata nanti dengan 16N itu dia menyebar normal, tetap boleh menggunakan statistik parametrik. Tapi kalau setelah diuji normal, ternyata dia tidak menyebar normal, baru menggunakan statistik non-parametrik. Kalau sampelnya di bawah 30. Bisa ikutin nggak sampai sini? Namira Salsabila, Namira, jadi Namira kalau kita pakai sampel 16 tadi gimana caranya? Sampelnya di bawah 30, apa yang harus kita lakukan dulu untuk menentukan apakah dia pakai parametrik, non-parametrik? Namira? Uji normalisasinya dulu. Nah, bukan normalisasi ya, uji normalitas. Ya, jadi kalau sampelnya di bawah 16, jangan diputusin dulu mau pakai parametrik atau non-parametrik, akan lebih baik jika diuji normal dulu, baru nanti dipilih. Bisa dilihat berdasarkan haji uji normal. Kalau dia normal berarti bisa pakai statistik parametrik. Kalau tidak normal, maka pakai statistik non-parametrik. Saya, ini pemahaman dasar untuk kita pindah, move on, dari statistik parametrik masuk ke statistik non-parametrik. Jadi statistik data-data kualitatif, ya data kualitatif. Oke, sekarang coba Zandi Fria Mitra. Zandi, contoh data kualitatif tadi apa ya Zandi ya? Contoh data kualitatif tadi apa Zandi Fria Mitra? Silakan Zandi. Contoh data kualitatif apa ya? Zandi silakan. Zandi, contoh data kualitatif. Apa contoh data kualitatif? Ini, Bu. Jenis kelamin. Apa? Contoh data contoh data tadi kan ada 4 nih skala data, ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, dari 4 tadi yang termasuk data kualitatif yang mana? Interval sama ini, Bu. Yang mana? Nah, nggak menyimak ya. Nominal dan ini, Bu. Yang mana? Nominal dan interval, Bu. Nominal dan interval. Oke, Ardo Wiratama. Silakan Ardo. Benar enggak? Pernyataan tadi. Apa harusnya Ardo? Data ordinal dan nominal. Data ordinal dan nominal ya. Salni bisa sebutin contoh data ordinal, Salni? Silakan contoh data ordinal. Jenis kelamin. Data ordinal. Data ordinal. Data ordinal. Data ordinal. Kalau jenis kelamin itu data nominal. Rizky, silakan Rizky. Contoh data ordinal, Rizky. Itu peringkat atau tingkatan. Peringkat atau tingkatan. Contohnya apa tadi? Data peringkat itu. Kegemaran dalam minum kopi, Bu. Nah, kegemaran dalam minum kopi, kegemaran nonton YouTube, gitu ya. Itu kan ada yang suka banget, ada yang nggak suka nonton YouTube itu, tapi kan nilai datanya tidak dalam bentuk angka. Karena itu kita kasih nilai. Bisa ikutin sampai sini ya? Ada yang mau tanya nggak? Ada nggak yang mau tanya? Salsabila Dwi Saputri, kalau data
Data wanita yang menikah dengan tidak menikah, itu data apa ya jenisnya? Contoh data apa ya kalau menikah tidak menikah? Wanita, perempuan. Apa? Nominal. Nominal. Apa ciri data nominal tadi? Dia hanya terdiri dari 2 kategori, Bu. 2 kategori. Itu gampang banget data nominal tuh kalau dia 2 kategori itu nominal tuh langsung. Ya. Oke, sekarang Ibu lanjutin. Bentar. Oke. Apa sih keunggulan dan kelemahan statistik non-parametrik? Keunggulannya, tentu saja statistik non-parametrik ini bisa digunakan pada data dengan berbagai sebaran. Data tidak normal pun dia bisa lakukan analisis. Kira-kira gitu. Kemudian keunggulannya lebih tepat digunakan untuk data, tadi sudah disampaikan, dengan skala nominal dan ordinal. Ya, kemudian beberapa peneliti mengatakan dia lebih mudah untuk digunakan gitu karena bisa melakukan analisis untuk berbagai tipe jenis data, berbagai data dengan kekurangannya tuh bisa diselesaikan dengan statistik non parametrik. Ya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah hilangnya informasi dari data yang ada sehingga memperbesar kesalahan tipe 2. Inilah yang menyebabkan, dan ini fatal. Ya. Jadi walaupun statistik non parametrik ini dianggap lebih mudah, bisa mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan syarat-syarat statistik parametrik, ternyata dia punya kelemahan. Kelemahannya ketika dia memperbesar terjadinya kesalahan, itu akibatnya apa? Akibatnya yang paling parah itu penggunaan statistik non parametrik sering salah, ya, sering mengakibatkan terjadi kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Karena itu, statistik non parametrik ini walaupun sering dipelajari dalam level skripsi gitu ya, di level skripsi sering dipakai, tetapi jarang, kalau sudah tesis, disertasi itu jarang dipakai. Kenapa? Karena hasil kesimpulannya itu sering tidak valid. Artinya soal peneliti itu memutuskan untuk menggunakan statistik non parametrik itu nanti kalau sudah terakhir. Kalau betul-betul datanya itu ternyata nggak menyebar nomor, baru dia memutuskan untuk gunakan statistik non parametrik. Tetapi dengan catatan, jadi seringkali penggunaan statistik non parametrik itu mengakibatkan kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Kenapa? Karena dia melakukan pengolahan untuk data-data yang punya banyak kelemahan. Akibatnya kesimpulannya jadi salah arah, wrong way kalau dalam ilmu statistika itu. Kira-kira gitu. Bisa ikutin sampai sini? Tetapi kita tetap harus pahami, karena itu dengan berbagai kelemahan yang ada di statistik non parametrik, terutama kelemahan dia dalam melakukan penarikan kesimpulan, sekarang ilmu statistikanya udah makin berkembang. Ya, jadi sekarang ilmu statistika itu udah makin berkembang karena orang lebih fokus menggunakan statistik parametrik. Akhirnya sekarang ada metode untuk mengubah. Tadi kan persoalannya kita tidak bisa pakai statistik parametrik itu karena datanya nominal dan interval. Ya, maka ada metode untuk mengubah. Sekarang sudah ada metode statistika untuk mengubah data ordinal menjadi data interval atau rasio. Namanya metode suksesif interval. Bisa ikutin sampai sini. Jadi nanti walaupun penelitian kita pakai data kualitatif, dengan metode suksesif interval dia bisa diubah menjadi data kuantitatif. Ketika dia sudah dirubah menjadi data kuantitatif, kita boleh pakai statistik parametrik. Nah, di LE itu saya sudah masukkan suplemen untuk kuliah ketiga yang nanti akan jadi bahan asistensi adalah bagaimana metode merubah data kualitatif menjadi data kuantitatif atau bagaimana merubah data ordinal menjadi data interval atau rasio. Bisa ikutin sampai sini? Ini panjang ya penjelasannya. Ada yang paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kekurangan yang ada di statistik non parametrik itu sekarang bisa diatasi ya dengan menggunakan metode suksesif interval. Jadi akhirnya kita pakainya balik ke statistik parametrik pengujiannya.
Karena itu kalau baca-baca skripsi mahasiswa di Fakultas Ekonomi, itu walaupun yang dianalisis kinerja karyawan itu kan data kualitatif. Tapi nanti dia bisa analisis dengan uji T, dia bisa analisis dengan regresi korelasi gitu. Padahal uji T, regresi korelasi itu ranahnya statistik parametrik, sementara datanya kualitatif. Kok bisa? Karena datanya sudah diubah, data kualitatifnya atau data ordinalnya sudah diubah menjadi data interval atau rasio. Metodenya namanya metode suksesif interval. Sampai sini, silahkan jika ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk dengan uji normalitas, uji kenormalan. Silakan. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi filosofinya panjang ya. Asia, ada yang ingin ditanyakan? Asia? Enggak ada, Bu. Nggak ada ya. Bisa diikuti ya sampai saat ini. Faradita Alisa, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya. Ibu lanjut ya. Di kelas ini ada siapa aja? Coba kita cek. Agung, coba Agung. Agung ada di kelas? Agung ada di kelas? Agung ada di kelas? Ada, Bu. Kenapa kameranya nggak bisa aktif? Kenapa? Nah, kan bisa diaktifin. Lagi sakit, Bu. Sakit apa? Demam, Bu. Oke, demam. Semoga cepat sembuh. Ramanda, silakan diaktifkan. Ramanda, metode untuk mengubah dari data ordinal menjadi data interval atau rasio. Tadi metodenya apa namanya? Metode? Suksesif interval, Bu. Metode suksesif interval. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang saya akan masuk dengan uji normalitas. Uji kenormalan. Uji kenormalan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Jadi dengan uji Lilliefors, Agustino, bisa juga pakai grafis, ada banyak cara. Akan ada berbagai metode yang saya sampaikan. Yang pertama adalah uji Lilliefors. Hipotesanya jangan lupa, hipotesanya adalah H0-nya sampelnya normal. Jadi kalau terima H0 baru sampelnya normal. Kalau tolak H0 sampelnya nggak normal nih. Kalau tolak H0 kan berarti terima H1 ya. Berarti sampel bukan berasal dari populasi normal. Jadi nanti kita berharap dia terima H0 kesimpulannya. Nah, saya langsung ke soal aja biar lebih enak. Hasil pengamatan terhadap petani di desa A pendapatannya 1.000, 1.500, 1.600, 1.450, 1.725, 1.560, 1.650, 1.700. Lakukan uji hipotesis 0 yang menunjukkan bahwa data berasal dari sebaran normal pada alfa 0,05 atau alfa 0,01. Nah, ini hipotesanya, alfanya diminta 2, nanti ini dari tabel Lilliefors ya. Kalau alfanya 0,05 maka L tabelnya 0,285. Kalau nanti alfanya 0,01 nilai tabel L-nya 0,031. Ini datanya. Ini datanya. Nah, ya. Maka dari data ini pertama ini harus ada X ya di atasnya rata-rata. Rata-ratanya adalah 1.523. Oke. Rata-rata ini dapatnya dari mana ya? Ingat nggak statistik deskriptif? Kalau menghitung rata-rata itu Muhammad Bagas. Bagas kalau ngitung rata-rata itu statistik deskriptif atau inferensia ya Bagas? Kalau menghitung rata-rata itu statistik deskriptif atau statistik inferensia ya? Ingat nggak? Menghitung rata-rata itu masuk statistik deskriptif atau statistik inferensia? Coba Muhammad Bagas. Muhammad Bagas. Ya, Bu. Kalau menghitung rata-rata itu statistik deskriptif atau statistik inferensia? Coba. Bagas? Sudah lupa? Deskriptif. Ya, jadi dia masuk dalam ukuran pemusatan di statistik deskriptif. Ini saya koreksi ya, di atasnya ada strip, ada bar seperti ini ya, dia menunjukkan rata-rata.
Kemudian ini adalah ragamnya 231,493. Ini juga statistik deskriptif masuk dalam ukuran penyebaran. Saya tidak ajarkan lagi bagaimana menghitung rata-rata, bagaimana menghitung ragam, nanti dihitung sendiri. Kemudian yang akan saya sampaikan adalah bagaimana tahapan dalam melakukan uji liver secara manual. Yang pertama kita akan cari nilai Z-nya. Nilai Z itu diperoleh dari nilai X yang ini 1000 dikurang rata-rata dibagi dengan S. Dapatnya min 2,26. Lanjut, 1.500 berarti 1.500 dikurang 1.523 dibagi 231 dapatnya min 0,1. Terus sampai ke sampel yang terakhir 1.650 itu dapat nilai Z-nya 0,55. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Nah, setelahnya kita sudah ada nilai Z, kita akan cari nilai FZI-nya. Dilihat dari tabel Z. Lihat, kita punya nilai min 2,26. Ya, min 2,26. Kita buka tabel Z, ini tabel Z. Tadi nilai kita adalah berapa tadi? Min 2,26. Maka yang depan itu ambil tabel Z-nya di sini, yang ini 2,2. Yang belakangnya ini berarti dia jadi 0,06. Nah, 0,06 ini ambil lihatnya di atas. Nah, ini. Maka nanti kita dapat nilai titik potongnya antara min 2,2 dengan 0,6 itu adalah 0,0119. Nah, bisa ikutin enggak sampai sini? Baca tabel Z-nya. Jadi nilai FZI itu diambil dari nilai yang di kiri sama nilai yang di atas, lalu nanti ambil titik potongnya. Christine Laveni Purba, gimana cara dapat nilai min 2,26? Christine, silakan. Minus 2,2 yang sebelah kirinya, Bu. Terus 0,06 yang sebelah atasnya, Bu. Oke, ya. Jadi kalau dia nah sekarang saya kembali lagi. Sama untuk nanti kalau misalnya dapat yang 0,55 berarti nanti kan tabel Z itu ada yang positif, ada yang negatif. Lihat nilai yang positifnya. Nanti dapatnya ini 0,0119, 0,4602, 0,6293, 0,3745, 0,8075 terus sampai terakhir 0,7088. Lalu datanya kita ranking. Nah, ini datanya di ranking dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oh, yang paling kecil tuh yang ini nih, berarti dia ranking 1. Yang paling besar tuh yang ini nih, 0,8. Oh, ini yang ranking terakhir 8. Dah. Setelah di ranking, kita cari urutannya SZI-nya. SZI itu adalah karena kan ini datanya 8 ya sebetulnya. Ini datanya 8 kepotong kayaknya, coba ya saya balik lagi. Kecilin dikit. Nah, tuh datanya 8, nggak kelihatan. Naikin dikit apa? Ini juga naikin dikit. Nggak bisa ya, kecilin berarti. 4. Supaya ini bisa naik. Kelihatan nggak sekarang? Nah ya, ada 8 ya, jadi sampai 8. Maka dia 1, kalau dia ranking 1 berarti 1/8, ranking 3, 3/8, ranking 5, 5/8, ranking 2, 2/8, terus yang terakhir 7/8. 0,125, 0,375, kalau dia 8/8 berarti 1. Ya, oke lanjut. Nah sekarang kita kurangkan antara FZI dengan SZI. Kurangin FZI dikurang SZI. 0,119 dikurang 0,125 dapatnya 0,1131. Nanti kita cari dari nilai pengurangan ini yang paling besar. Oh, yang paling besar tuh yang ini nih, yang bintang 2. Ya, jadi yang paling besar tuh yang 0,1922. Saya lanjut. Nah, nilai L kita tadi, kan nilai hitungnya yang paling besar itu adalah 0,1922. Ini L hitung, kalau kata kita tuh. L hitungnya. Kita mau bandingkan tentu dengan nilai L apa? Zalsabila Muri.
Kalau sudah ada L hitung, kita bandingkan dengan nilai apa, Salsabila Muri? Iya, Bu. Maaf, Bu. Tadi nggak dengar penjelasannya soal terpental, Bu. Baru masuk ulang. Baru masuk ulang. Baru masuk ulang atau baru masuk? Enggak, Bu. Baru masuk ulang. Oke. Ya. Nah, ini gimana ini? Oke. Jadi, kalau ada nilai L hitung, kalau ada nilai T hitung, biasanya kita bandingkan dengan nilai T apa? Salsabila selama ini. Rohia, kalau ada nilai L hitung, kita bandingkan dengan nilai apa? Biasanya Rohia? Tabel, Bu. Nilai tabel. Jadi walaupun terpental tuh harusnya tetap tahu ya. Jadi kalau ada ini, maka kita harus bandingkan dengan nilai L tabel. Tadi sebetulnya dia minta alfanya 2 ya. Ini saya ambil satu aja. Yang 0,05, dia nggak pakai derajat bebas, pakainya N. Jadi L 0,05, kita cari dulu nilai tabelnya. Ini nilai tabelnya nih. Alfanya 0,05, N-nya 8, dapatnya 0,285. Ya, jadi ini nih. Ini alfanya, ini N-nya, dapatnya 0,285. Maka 285 ya, berarti nilai L hitung itu lebih kecil. Ini kan 0,19, ini 0,285. Hitungannya 0,19. Tabelnya dapatnya 0,25. 0,28. Jadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Kalau dia L hitung lebih kecil dari L tabel, lebih kecil sama dengan kalau di keputusannya itu, maka kita akan terima H0. Terima H0 itu apa? Lihat hipotesa kita di awal tadi. Terima H0 berarti datanya menyebar normal. Maka, walaupun datanya 8, berarti dia menyebar normal. Artinya data pendapatan petani contoh berasal dari populasi dengan sebaran normal, sehingga uji statistik parametrik bisa kita terapkan. Ya, bisa ikutin sampai sini? Contoh uji Lillie force-nya. Nah, ini kita memeriksa uji normalitas dengan SPSS. Ya. Maka nanti yang pertama kita akan klik analyze. Ini sebetulnya lanjutan dari suplemen yang pertama ya. Nanti kita akan kapan ya nanti kita lakukan asistensi. Nanti di SPSS-nya klik analyze. Klik analyze, klik statistik deskriptif, klik explore, maka nanti akan muncul jendela seperti ini. Ya, nanti kita klik. Setelah itu kita klik plots yang ini nih tadi. Klik yang ini nih, klik plots. Setelah terbuka jendela ini, langkah selanjutnya kita klik yang ini. Klik plots. Klik yang plots ini, ya. Nanti akan muncul jendela seperti ini ketika kita klik plots. Yang ini ya, klik plots, ya. Akan muncul jendela explore plots. Nanti kita pilih nih faktor level, kita klik stem and left, kemudian histogram untuk uji normalitas. Ini kalau untuk uji apakah ada data outlier atau tidak. Ini normality test-nya. Kemudian power ini untuk melihat, nah ini kalau kita mau melihat Levin test ini untuk melihat apakah datanya homogen atau tidak, maka kita klik saja power estimation supaya nanti kelihatan tabelnya, lalu klik continue. Klik continue, nanti ketika sudah klik continue, dia kembali ke laman awal, lalu klik OK. Ya, nanti keluar hasil seperti ini, uji Lillie force-nya. Ya. Jadi kita tidak ini Lillie force signifikan nih. Ini Kolmogorov-Smirnov ini hasil dari Lillie force-nya. Ya, yang ini adalah Shapiro-Wilk tapi hasilnya biasanya sama. Nah, kalau di dalam perhitungan manual, kita harus bandingkan antara L hitung. Ya, biasanya kan kalau di perhitungan manual kita akan bandingkan L hitung dengan L tabel, ya enggak? L tabel. Ya. Nah, kalau sudah pakai hasil SPSS, enggak perlu lagi ngitung manual tadi, masukin data, klik yang tadi dia langsung keluar hasil seperti ini. Kita tinggal baca signifikansinya saja. Ini sama nanti untuk uji T yang sampel tunggal sama uji T sampel terikat ya. Jadi kalau sudah baca SPSS tuh nggak perlu lagi bandingkan buka-buka tabel, nggak perlu buka-buka tabel L.
Makanya saya agak khawatir kalau langsung ke SPSS karena mahasiswa nggak tahu jadi filosofinya. Jadi kalau di SPSS itu udah mudah banget. Jadi kita masukin data, 5 yang data kita tadi kita masukin, terus nanti kita tinggal baca nih signifikan atau tidak. Kalau kita pakai alfanya 0,05, nah 0,05 ya, dia terbalik dengan tabel. Kalau tabel tadi dia terima H0 kalau lebih kecil. Kalau di SPSS dia akan terima H0 jika alfa kita itu lebih besar ya dengan alfa yang signifikansi ini. Nih 0,2 kan? 0,2 itu 20% berarti. Kalau dia lebih besar berarti kita terima H0 maka datanya menyebar normal. Jadi terbalik kalau dia pakai L hitung dia lebih kecil, kalau dia pakai signifikansi alfanya yang dibandingkan dia harus lebih besar. Jadi selagi alfa yang kita pakai lebih besar dari tingkat signifikansi, maka datanya menyebar normal. Sama juga untuk Sapir-Whorf yang kedua, yang kanan ini ya dia untuk buktiin aja. Itu sama. Jadi selagi signifikansinya lebih besar dari 0,05 itu berarti datanya menyebar normal. Ini kan 0,8 berarti jauh di atas 0,05 lebih besar. Maka dia datanya terdistribusi normal. Itu kalau pakai SPSS. Jadi kalau pakai SPSS sama dengan UJT nanti. Nanti saya kasih tahu ya. Sama dengan UJT. Kalau dengan SPSS itu kita nggak perlu lagi bandingkan antara nilai hitung T hitung dengan nilai T tabel. Cukup lihat signifikansinya, oh normal. Nanti kalau UJT cukup lihat signifikansinya, oh iya, berpengaruh nyata. Nah gitu langsung kelihatan, oh iya ada beda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Itu langsung kelihatan. Oke, bisa juga pakai histogram. Tadi kan di depan kita minta nih histogram nih sama stem and left-nya. Maka nanti dia bisa juga pakai histogram. Nah ini yang ini kan histogram sebaran normalnya nih. Ya, sebaran Z-nya. Nah, ini yang data kita. Selagi ini kan kelihatan nih, oh ini kayaknya sudah memenuhi prinsip genta, berarti datanya menyebar normal. Karena dia sudah memenuhi prinsip yang genta itu kerucut itu. Normal. Atau bisa juga pakai normal Kiki plots dari hasil kita klik tadi dia keluar juga seperti ini. Jadi selagi nilai ini yang bulat-bulat ini nilai data kita nih. Selagi nilai data kita itu ada di sepanjang garis lurus, jadi dekat di garis lurus, berarti datanya terdistribusi normal. Itu mudah banget kan artinya. Kalau yang pertama ini kan agak lebih susah nih kita bacanya karena harus paham nilai signifikansi. Kalau ini sama sekali mudah banget gitu. Oh iya ya ini kayaknya sudah mengikuti gentanya gitu ya, sudah mengikuti sebaran Z-nya. Berarti dia normal. Oh ini ternyata dia nempel nih di garis. Oh berarti menyebar normal. Bisa ikutin sampai sini? Nah, kemudian ada satu lagi untuk uji homogenitas, ini sebetulnya tambahan ya. Tadi kan di sini ada Levin test. Kalau kita klik Levin test ini, itu biasanya kita pakai kalau sampel kita itu adalah sampel bebas. Ya, 2 sampel bebas. Nurul, ada yang ingin ditanya, Nurul? Nurul ingin bertanya, Nurul Amanah? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Nah, ini uji homogenitas yang biasanya dipakai untuk sampel bebas dengan t-test, kita ingin lihat apakah dia menyebar normal atau tidak. Menyebar normal, homogen atau tidak. Homogen itu kalau nilai alfanya, nilai signifikansinya lebih besar daripada alfa. Alfanya 0,05. Ini lihat, nilai signifikansinya semua lebih besar. Maka dia berarti datanya homogen. Jadi kalau kita mengamati yang ini tadi, ini kan ada 2 kelompok nih. Kita mau lihat apakah 2 kelompok ini homogen atau tidak. Kita ceknya di sini, di Levin test. Oh ini ternyata dia homogen. Karena nilainya lebih besar dari 0,05. Ini sampai 0,97. Berarti homogen sekali. Jadi variansnya sama. Kesamaan varians antar kelompok berarti homogen. Ya. Oke, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi saya hari ini. Maaf, Bu. Ya, silakan. Izin tanya. Ya, silakan. Tadi kan di uji Lilliefors ada 2 alfa kan, Bu? Mm-mm. Itu memang dipilih salah satu ya, Bu? Atau memang Ibu nggak tampilkan ya? Oke. Tadi di uji Lilliefors yang ini ya, yang SPSS ya, Haris? Yang ini?
Enggak, Bu. Yang soal uji Oh iya. manual tadi, Bu. Yang Oh itu iya, tadi saya bilang ya, jadi karena yang ini yang saya pakai cuma 0,05-nya aja. Tapi kalau misalnya Haris mau lihat, yang 0, biasanya kalau di 5% dia sudah normal, di 1% apalagi biasanya gitu. Nah ini kalau yang 1% harus lihatnya di sini. Nih, ini yang 1%. Maka nanti dapatnya 0,331. Ya, bisa ya? Paham ya Haris nih? Oke? Tinggal baca di Iya, Bu. tabelnya aja. Nah, Paham, Bu. terus nanti bandingin dengan 0,331 bandingin dengan 0,922. Kesimpulannya sama. Ya. Tadi saya udah sampaikan, ini saya ambilnya cuma satu ya dari soal yang ada di depan gitu. Tapi nanti yang 0,01 bisa cari sendiri. Tadi cara carinya adalah yang tadi. Berarti dia yang ini bawahnya N-nya 8. Berarti bukan kalau yang 0,052, 0,285, kalau 0,01 0,331 ya Haris. Jadi, Bu, kemungkinan untuk data itu lebih kecil tuh nggak ada ya, Bu? Misalnya kan yang 0,05 kan ya lebih besar kan, Bu? Nah, yang 0,01-nya juga lebih besar. Nah, ada kemungkinan misalnya lebih kecil ya, Bu? Iya, kalau dia lebih kecil berarti nanti datanya tidak menyebar normal. Ada kemungkinan. Kalau misalnya nanti di hasil perhitungan, ini kan kebetulan nih di hasil perhitungan kita dapatnya yang paling besar itu adalah 0,9122 maksimumnya. Tapi nanti misalnya nih, misalnya nih yang ternyata yang maksimumnya adalah 0,0043. Misalnya ya. Maka kalau misalnya ini yang jadi L hitung nih, ternyata ini yang paling maksimum. Nah, maka datanya berarti nggak menyebar normal. Karena 0,0043 ini ternyata lebih kecil daripada 0,285. Berarti dia nggak menyebar normal datanya. Kalau dia tidak menyebar normal, maka tidak bisa pakai statistik parametrik. Harus pakai apa, Haris? Kalau tidak menyebar normal? Non-parametrik. Harus pakai non-parametrik. Jadi ada kasusnya, kebetulan kasus yang saya kasih ini datanya menyebar normal gitu. Sehingga pakai statistik parametrik. Tapi kalau nanti ternyata hasil pengujian Lilly Force-nya tidak menyebar normal, maka harus masuk ke statistik non-parametrik. Kecuali kalau nanti datanya sudah diubah, kalau dia data ordinal ya, kalau data ordinal dia diubah dengan metode successive interval, kemudian jadi menjadi data interval atau rasio. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Kok diam aja? Bu, Ya, silakan. yang ngitung manual tadi, XY itu nilai tengah ya, Bu? XY, sebentar ya. XY yang mana nih? Yang mana? Ini X yang ini? Bukan, Bu. Yang XY, nilai tengah kan? Yang mana? Yang mana? Nilai tengah? Enggak yang paling kiri, Bu. Yang ini? Yang ini? Enggak, ujung satunya lagi, Bu. Yang ini. X ini. Iya, Bu. Ya, ini nih data. Ini sampel 1, sampel 2. Jadi ini pendapatan petani pertama, pendapatan petani kedua, pendapatan petani ketiga, pendapatan petani keempat, pendapatan petani. Jadi data kita. Pendapatan petani kelima, data sampel, pendapatan petani ke-6, pendapatan petani ke-8. Rata-ratanya dari yang ini, kalau kita cari rata-ratanya di jumlah, dibagi 8, dapatnya ini. Makanya tadi saya bilang ini atasnya ada bar. Nah, gitu. Bisa? Martin? Gimana Martin? Iya, ya. Jadi dia ini datanya dari sampel. Jadi dari kita datang ke petani, terus kita tanyai, Pak Tani, pendapatannya berapa gitu. Walaupun nanti di lapangan kita nggak boleh nanya petani itu pendapatan, bingung petani kalau ditanya pendapatan. Kita tanya tuh biayanya berapa, produksinya berapa, harga jualnya berapa, nanti yang hitung pendapatannya kita gitu ya.
Jadi ini sebetulnya adalah data dari hasil pengolahan data. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Jadi sebetulnya ketika kita belajar, karena itu saya sampaikan, kalau kita belajar statistika bidang sostek, ekonometrika, kami sebagai pengajar akan tetap mengajarkan bagaimana cara perhitungan manual. Ya, karena akan banyak sekali filosofi yang tidak dipahami ketika mahasiswa tiba-tiba langsung, kan sebetulnya uji Lilliefors masukin data seperti ini terus langsung keluar hasil begini. Kan gitu ya. Tapi kita tidak mengerti ini dapat dari mana sih angkanya gitu. Yang mana sih yang L statistik itu? Tadi kan kita hitung L statistik, ini loh yang L statistik. Ini penelitiannya sampel bebas ya. Jadi makanya ada 2 kelompok. Nah, ini yang L statistik Lilliefors untuk kelompok pertama, ini adalah Lilliefors untuk kelompok kedua. Ini DF-nya. Ya, derajat bebasnya. Berarti sampelnya 11. Nah, ini nilai T statistiknya, ini uji nilai L Lilliefors-nya. Gitu. Jadi dia langsung keluar. Signifikansinya, oh ini signifikansinya. Kalau penasaran boleh nanti nilai 206 ini bandingkan dengan nilai Lilliefors tabel. Tapi kalau misalnya males gitu ya, kadang-kadang ada pembimbing yang sudah ditampilkan nilai signifikansi di deskripsi ya, yang sudah ada nilai signifikansi itu masih mau minta bandingkan antara nilai statistik dengan nilai tabel. Jadi kita tetap harus baca tabel. Enggak apa-apa, itu sebetulnya untuk memastikan bahwa mahasiswa tuh paham dengan apa yang dia kerjakan. Jadi kadang-kadang dia minta cara membacanya itu yang tabel juga dibaca, kemudian yang signifikansi juga dibaca. Terkadang ada pembimbing yang seperti itu kalau deskripsi. Ya. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin nanya, Bu. Iya, silakan. Kalau misalnya kalau H0 dia itu sebaran normal, kalau H1 itu kan bukan sebaran normal ya, Bu. Itu ketetapan atau gimana, Bu? Ya, itu ketetapan. Kalau untuk uji normalitas, hipotesanya tetap. Untuk uji normalitas ya. Jadi uji normalitas, uji ragam yang kemarin, itu hipotesanya tetap. Kecuali kalau dia sudah masuk ke kasus yang kita teliti, dampak COVID terhadap pendapatan misalnya gitu. Nah, itu baru masuk sesuai dengan hipotesa kita. Tapi kalau untuk uji normalitas, itu hipotesanya tetap, karena kita menguji apakah sampelnya menyebar normal atau tidak. Uji ragam, apakah sampel ragamnya sama atau tidak. Jadi hipotesisnya sama untuk semua kasus. Uji homogenitas juga hipotesanya sama. Jadi hipotesanya selalu satu arah kira-kira, selalu 2 arah kira-kira gitu. Ya, ada lagi yang? Bagus pertanyaannya Daniela. Ada lagi yang lain? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan, Asia. Kan dalam setiap kasus itu nggak ada dikasih tahu, Bu, itu parametrik atau non-parametrik datanya. Iya. Nah, itu berarti setiap kasus itu harus diuji normalitas dulu, Bu. Mau dia parametrik atau non-parametrik atau gimana, Bu? Oke, nah sekarang apa ciri-ciri pakai parametrik tadi sebelum uji normalitas, kata Ibu? Cek dulu apanya? Cek dulu apakah datanya kuantitatif atau kualitatif, kan? Kalau dia kuantitatif, cek lagi N-nya berapa. Kalau N-nya sudah 30, udah usah lagi uji normalitas. Ya enggak? Tapi kalau datanya kuantitatif, N-nya di bawah 30, perlu uji normalitas. Bisa ikutin sampai sini? Kalau data kita data kualitatif, data ordinal, langsung masuk ke statistik non-parametrik. Ya enggak? Yang jadi persoalan adalah kita paham nggak yang mana data kualitatif, ya, atau yang mana data ordinal, yang mana data interval atau rasio. Karena yang dalam soal itu nanti yang disampaikan adalah sebuah penelitian ingin mengetahui persepsi petani terhadap inovasi teknologi. Tidak dikasih tahu itu persepsi itu kalau nah sekarang kalau menurut Nurul Amanah, coba Nurul kalau data persepsi petani itu data apa ya? Data nominal, ordinal, interval, rasio, data persepsi petani terhadap teknologi. Ordinal, Bu. Ordinal. Kenapa Nurul disebut data ordinal? Karena mungkin
pemeringkatan Bu, ada yang tidak setuju. Persepsi. Ada yang persepsi terhadap teknologi. Berarti ada yang persepsinya sangat baik, ya nggak? Nah, iya. Ada yang persepsinya terhadap teknologi itu baik, ada yang persepsinya terhadap teknologi cukup baik, kan gitu ya. Karena data persepsi itu nggak ada nilai, jadi kita kasih nilai, kira-kira gitu. Nah, jadi gitu ya Asia. Ya, jadi kalau pertama cek dulu datanya tuh jenis datanya apa, lihat N-nya. Kalau jenis datanya sudah jelas-jelas ordinal, pasti pakai statistik non parametrik. Tapi kalau dia data interval atau rasio, cek N-nya. N-nya 30 atau enggak. Kalau sudah 30 berarti bisa pakai parametrik. Tapi kalau di bawah 30, kita harus uji dulu dengan uji normalitas. Makanya tadi, nah data yang tadi saya tampilkan ini, data pendapatan ini, bentar. Nah ini data apa nih? Data kuantitatif atau kualitatif? Siapa nih yang? Siapa yang bisa jawab? Siva, mungkin Siva, silakan Siva. Siva, ini data pendapatan. Kualitatif, Bu. Data kualitatif. Data kualitatif. Dinda, coba Dinda. Dinda, ini data yang tampil ini data apa sih ini Dinda? Kualitatif, Bu. Apa? Kualitatif. Kualitatif. Marcella, coba Marcella. Ini data apa Marcella? Kuantitatif, Bu. Karena datanya silakan. Karena datanya nggak sampai 30. Oke. Bukan kuantitatif, datanya nggak sampai 30. Data kuantitatif, gitu aja. Pendapatan itu sebetulnya adalah data kuantitatif. Kenapa jelas kalau pendapatan itu 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 100, 200, 300. Jelas kan kalau data pendapatan kita nggak sudah jelas dalam bentuk angka. Makanya dia kuantitatif. Nah, kenapa diuji normalitas padahal datanya kuantitatif di soal ini? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Datanya kuantitatif. Ya, silakan. Silakan. Siapa nih? Siapa? Mohon maaf. Di saya belum tampil. Siapa yang itu karena data Gina, Bu. Oh, Gina. Oke, Izin jawab, silakan. Bu. Ya, silakan. Karena datanya jumlahnya belum sampai 30. Iya, jadi riset ini yang saya tampilkan ini datanya kuantitatif. Artinya kalau data kuantitatif itu kan sebetulnya kita bisa pakai statistik parametrik. Tapi karena N-nya di bawah 30, nih N-nya cuma 8. Sementara syarat sebaran normal itu adalah 30. Makanya kita perlu lakukan uji normal. Jadi pendapatan itu data kuantitatif ya. Pendapatan tuh sudah jelas angkanya. Luas lahan itu data kuantitatif, sudah jelas luas lahan itu 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Itu data kuantitatif. Tinggi badan, berat badan, biaya produksi, itu jelas. Input pupuk itu jelas, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Datanya kuantitatif. Tapi kalau data kualitatif itu data yang tidak ada nilai, terus kita kasih nilai. Contohnya apa? Persepsi saya, persepsi dosen, gini, risetnya, persepsi anak petani terhadap pekerjaan di sektor pertanian. Nah, persepsi anak petani, ini saya lagi bikin riset. Saya mau tahu bagaimana sih persepsi anak petani itu terhadap pekerjaan pertanian, gitu. Mau nggak mereka tuh kerja di pertanian, gitu. Nah, persepsi itu datanya kualitatif, karena kita ada yang persepsinya bagus terhadap pekerjaan di pertanian, ada yang menurut dia persepsinya tidak bagus bekerja jadi petani itu. Nah, tidak ada nilai karena cuma bagus atau suka atau sangat suka, cukup suka, tidak suka. Maka kita kasih nilai. Tidak suka 1, cukup suka 2, sangat suka 3, sangat suka 4. Nah, kira-kira gitu. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ada lagi? Ada 109. Kita kuliah nggak pernah full ya? Atau saya aja yang nggak ini?
Sania. Jadi kalau saya penelitiannya, variabel yang mau saya amati itu adalah biaya produksi. Sampel petani saya 20. Ya, sampel petani saya 20. Bisa nggak saya pakai statistik parametrik? Sania, silakan. Bisa, Bu, apabila diuji dengan menggunakan metode Metode substansi interval. Oke. Dikit lagi. Coba siapa? Sapna, coba Sapna. Sapna, silakan Sapna. Variabel yang saya amati biaya produksi. Sampel saya 20. Bisa nggak saya pakai statistik parametrik, Sapna? Sapna, ada di kelas nggak, Sapna? Sapna. Nah, Sapna ini tidak ada di kelas. Ya. Main-main ya, Sapna. Fuji, silakan. Oh, Chani deh coba. Tadi Fuji udah ya. Chani, coba Chani. Kalau Chani gimana, Chani? Bisa, Bu. Bisa, asal diuji ke normalitasnya, Bu. Nah, terus kalau dia kenapa perlu diuji normal? Karena datanya tidak sampai 30, Bu. Iya. Ya, datanya tidak sampai 30. Ya. Oke. Kalau variabel Raymond ada? Siapa tadi? Oke, Raimondo. Kalau variabel saya itu petani yang mengkonversi lahan dengan petani yang tidak mengkonversi lahan. Itu termasuk data apa? Nominal, ordinal, interval atau rasio? Petani yang mengkonversi lahan dengan petani yang tidak mengkonversi lahan. Data apa tuh kira-kira? Data apa, Raymond? Apa? Data apa? Data apa? Nominal ya, nggak terdengar suaranya sebetulnya. Tapi dari ini gestur mulutnya, bibirnya kelihatan. Darah, Afifah. Darah, kalau suhu itu masuk data apa ya? Skalanya tadi? Dari 4 skala tadi? Kalau suhu, interval atau rasio? Derajat Celcius, derajat Fahrenheit, itu masuk data apa tuh? Rasio, Bu. Interval ya. Interval. Kalau derajat itu, karena dia ada range biasanya. Oke, ada yang ingin tanya lagi sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya tutup kuliahnya. Saya untuk kuliah, hari ini kita kuliah keberapa? Kuliah keempat ya. Untuk kuliah ketiga dan keempat, saya belum bisa memberikan tugas, ya, karena saya belum memberikan asistensi untuk kuliah kedua dan ketiga. Jadi saya berharap ada 1 kali lagi pertemuan untuk menjelaskan terkait dengan suplemen tambahan asistensi untuk kuliah kedua dan ketiga, baru setelahnya akan ada tugas untuk kuliah kedua dan juga kuliah kedua, ketiga, dan kuliah keempat. Kuliah ketiga ya, yang belum ada tugas, sama kuliah keempat. Jadi nanti saya tunggu informasi dari PJ kelasnya ya. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.